Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas soal-soal tryout ya, uji kompetensi bagi ahli teknologi laboratori medik di channel ATLM Indonesia. Nah, kita membahas bagian 107 yang mana materi ini kedalamannya untuk diploma 3 atau diploma 4 teknologi laboratori medik berbasis kompetensi studi kasus terkait dengan 7 elemen kompetensi yang dilakukan uji kompetensi. Ya, kita langsung saja bahas materinya sebagai berikut. Semoga teman-teman selalu sehat dan rezekinya berlimpah. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman lulus uji kompetensi dengan nilai yang tinggi. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. Darah dengan antikoagulan yang tidak diencerkan dibiarkan menetap selama 1 jam dalam sebuah tabung yang tingginya 100 mm dan garis tengahnya 2,8 mm. Dalam penilaian hasil analis harus bisa membedakan kolom plasma dan kolom sel. Hasil ditentukan dengan mengukur panjangnya kolom plasma. Pertanyaannya, apakah nama pemeriksaan tersebut? Yang A hematokrit, yang B LED Winthrop, yang C HB, yang D cyan methemoglobin, atau yang E MCP. Jadi jawabannya di sini teman-teman, kalau tingginya itu 100 mm, 2,8 diameternya, itu adalah alat atau tabung laju endap darah ya, Winthrop. Jadi ini sudah konsepnya Winthrop. Bukan Westergren ya. Jadi Winthrop karena hanya 100 mm. Kalau Westergren kan 200 skalanya itu. Ini separohnya aja, kemudian diameternya ini lumayan lebar ya, 2,8. Dan di sini redaksi kata kuncinya teman-teman melihat adalah mengukur panjangnya kolom plasma. Jadi tingginya volume plasma itu adalah laju endap darah. Metodenya Winthrop karena tabungnya tabung Winthrop. Oke ya, jadi lebih jelas di situ. Nanti kalau Winthrop ini digeser pertanyaannya dengan cara mengukur tingginya atau kolomnya eritrosit, berarti nanti adalah hematokrit cara Winthrop misalnya. Ya kan, nanti seperti itu konsepnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Seorang analis sedang dinas pagi di sebuah laboratorium menerima pasien seorang wanita berumur 54 tahun dengan keluhan keputihan. Dokter memberi surat pengantar supaya periksa sekret vagina untuk mendapatkan penyebab pasti penyakit apa yang diderita pasien. Dugaan sementara penyebab keputihan adalah parasit atau protozoa. Pertanyaannya, apa nama protozoa penyebab penyakit keputihan tersebut? Yang A. Giardia lamblia, yang B. Entamoeba coli, yang C. Entamoeba histolytica, atau yang D. Trichomonas vaginalis, atau yang terakhir Embadmonas vaginalis. Jadi jawabannya yang benar adalah di sini ada Trichomonas. Ya, karena ini terkait dengan keputihan. Apalagi redaksinya ini diperjelas lagi misalnya dengan parasitnya ini memiliki flagella, berarti kan sudah tidak salah lagi, ini adalah Trichomonas vaginalis. Dan memang di keputihan pada kewanitaan itu dari semua protozoa ini Trichomonas lah yang penyebabnya, Trichomonas vaginalis. Walaupun Trichomonas itu ada 3 jenis kan, Tenax, kemudian ada Hominis, tapi yang vaginalis inilah yang berada di kelamin ya, kalau yang lain di usus. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang ATLM melakukan administrasi pengiriman sampel toksikologi. Jenis sampel adalah organ kandung kemih dari bedah jenazah korban keracunan makanan. Kandung kemih ya. Korban adalah seorang perempuan usia 50 tahun. Diagnosa sementara, dokter korban mengalami keracunan timbal atau timah hitam. Pertanyaannya, jenis pengawet apa yang digunakan untuk sampel tersebut? Yang A, alkohol absolut 96%, ya kan? Yang B, ether, yang C, natrium azida 1%, yang D, NaCl jenuh, atau
NaF, natrium fluorida. Jadi di sini pengawetnya yang digunakan adalah ether. Jadi ether sebagai pengawetnya ya untuk organnya supaya jangan mengalami kerusakan pada kasus keracunan timbal dari spesimen kandung kemih. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini cukup panjang ya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun meninggal dunia setelah mengkonsumsi umbi gadung. Dokter meminta untuk memeriksa sianida dalam cairan isi lambung korban. Hasil yang diperoleh dengan reaksi warna biru berlin adalah positif sianida. Pertanyaannya, tindakan apakah yang seharusnya diambil oleh analis sebelum mengeluarkan hasil pemeriksaan tersebut? Yang A, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna biru berlin dengan cara kertas saring yang diberi asam pikrat. Yang B, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna biru berlin dengan cara mikrodifusi. Yang C, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna dengan cara spektrofotometri. D, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kadar hemoglobin atau Hb. Sementara yang E, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kadar karboksi hemoglobin. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang C. Mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna dengan cara spektrofotometri. Jadi diukur dengan alat spektrofotometri. Jadi supaya lebih jelas ya mengkonfirmasi. Dan kemungkinan ini bisa nanti keluarnya dalam bentuk kadar ya, karena secara semi kuantitatif atau kuantitatif. Karena mengukur absorben ini berarti arahnya ke arah sana. Arah ke kadar. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5, masih di toksikologi. Seorang ATLM atas permintaan dokter sedang melakukan pemeriksaan terhadap urin dari korban keracunan obat. Korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia 4 tahun. Gejala yang timbul adalah lesu, mual, dan luka bakar di mulut. Luka bakar ya, ini khas sekali. Urin diekstraksi dengan larutan ether dan larutan jenuh natrium bikarbonat. Sari airnya dianalisis dengan reaksi warna dan hasil positif terhadap fraksi A. Pertanyaannya, jenis obat apakah yang terdapat dalam fraksi A tersebut? Yang A barbiturat, yang B salisilat, yang C salisilamid, yang D paracetamol, yang D laktam. Jadi jawabannya di sini adalah asam salisilat. Nah, asam salisilat ya. Jadi di sini menurut pembuat soal adalah asam salisilat. Padahal kalau kita menganalisa di sini masih satu golongan antara asam salisilat dengan salisilamid. Yang mana ini adalah bahan dasarnya yaitu salisilat juga, cuma dalam bentuk amida. Amida ini maksudnya gugusnya itu, gugus ekornya dari karboksilatnya itu diganti dengan NH2. Jadi terbentuklah salisilamid. Jadi pada prinsipnya di sini kemungkinan jawabannya B bisa, C bisa juga. Tapi saya tidak memahami juga karena ini toksikologi tidak menjadi sebuah keilmuan yang saya kuasai. Jadi intinya teman-teman tinggal mencari jawabannya apakah memang benar memang salisilat. Tapi seharusnya kalau mau membuat konsep soal jangan masukkan kedua-duanya dalam bentuk salisilat, karena sama-sama keduanya adalah asam salisilat yang ditambah dengan gugus NH2. Jadi amida ya, salisilamid dan asam salisilat. Sementara yang lain itu gugus senyawa dasarnya beda. Nah, kecuali mungkin nanti kalau misalnya ada satu lagi asetosal, asidum asetil salisilicum, sama-sama salisilat. Mungkin si anak ini adalah termakan asam salisilat atau termakan asetosal sehingga dia keracunan. Nah, itulah ya kira-kira. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6.
Seorang anak usia 6 tahun, laki-laki atas rujukan dokter memeriksakan diri ke laboratorium. Diagnosa sementara, dokter anak keracunan borak setelah mengkonsumsi makanan jajanan bakso. Masih di toksikologi ya. Dokter tidak menulis jenis spesimen yang harus diperiksa. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan reaksi larutan turmerik, larutan HCl, dan larutan amonium hidroksida atau amonia. Pertanyaannya, jenis spesimen apa yang paling baik untuk analisis ini? A. Urin, B. Darah, C. Isi lambung, D. Cairan ludah, yang E. Serum darah. Nah, ini jawabannya. Yang tepat adalah apa kira-kira? Karena masih keracunan makanan, berarti yang idealnya itu adalah isi lambung ya. Isi lambung karena mungkin makanan tadi masih di area saluran cerna, entah mungkin dari lambung atau usus halus. Jadi belum sempat masuk terabsorpsi ke dalam darah, ke saluran cerna, sehingga tidak diperlukan darah, apalagi urin. Urin itu sudah tersirkulasi. Nah, sementara di sini ada pilihan choice-nya itu serum darah. Ini double, sudah serum darah. Seharusnya mau serum saja, serum dan darah misalnya. Atau serum saja atau plasma saja. Jadi supaya tidak rancu ya, seolah-olah pengecoh yang tidak memberi efek ini. Kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 7 ya. Masih di channel ATM Indonesia. Seorang laki-laki usia 18 tahun dirujuk oleh dokter untuk screening tes dari dugaan pengguna nafza, ya kan, narkoba dan zat aktif ya, psikotropik. Dicurigai nafza yang digunakan jenis amfetamin, AMP, dan penggunaan sekitar 2 hari dari tes yang akan dilakukan. Screening test merupakan pemeriksaan non pro justisia. Jadi dia sini menggunakan amfetamin sekitar 2 hari yang lalu, berarti ini metabolit nanti ya yang mungkin. Nah, pertanyaannya, jenis spesimen apakah yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan tersebut? Yang A cairan lambung, yang B darah total, yang C serum darah, yang D plasma darah, atau yang E urin. Jadi jawabannya kita tahu karena tadi saya katakan itu adalah metabolit, berarti dia nanti bukan amfetamin lagi tapi senyawa amfetamin, yaitu apa? MDMA ya, nanti metabolitnya yaitu yang larut dalam darah, ya, kemudian masuk dalam urin, larut dalam air, dan dideteksi di dalam urin, sehingga ditemukan dalam urin. Cukup dengan menggunakan urin, dan itu pemeriksaannya menggunakan teknik refit boleh, atau menggunakan yang lebih tinggi lagi, misalnya teknik kromatografi, mau gas kromatografi atau kinerja tinggi atau yang lain ya. Oke, itu kira-kira. Kemudian kita pindah lanjut ke selanjutnya soal nomor 8. Kita pindah ke imunohematologi. Pasien donor dengan golongan darah AB pada suatu UDD PMI ya kan mendonorkan. Golongan darah AB, bagaimana antigen dan antibodinya? Ini pertanyaannya, si golongan darah AB ini apa isi antigen antibodinya? Yang A, sel darah merah tanpa antigen tapi memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Kemudian yang B, sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Yang C, sel darah merah dengan antigen B di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Kemudian yang D, sel darah merah tanpa antigen tapi memproduksi anti terhadap antigen A. Sementara yang E, sel darah merah dengan antigen A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. Di sini harus teman-teman tahu konsepnya supaya tidak mudah terkecoh dengan bolak-balik soal. Jadi di sini yang benar adalah yang E. Sel darah merah dengan antigen A, karena memang golongan darah AB itu memiliki antigen A dengan antigen B ya. Nah, karena memiliki antigen A dan antigen B, maka antibodinya kosong, tidak ada antibodi O dan antibodi A dan antibodi B.
Jadi tidak ada ya untuk antigen A dan B. Jadi yang benar adalah yang E. Jadi supaya teman-teman jangan terbolak-balik bahwa apabila golongan darah A dan B dia memiliki antigen keduanya, A dan B, tapi tidak memiliki antibodi. Nah, kalau O dibalik, tidak memiliki antigen tapi memiliki antibodi, antibodi A dan B. Kalau golongan darah A, gampang saja tinggal A itu antigen, B-nya antibodi. Kalau B antigen, kemudian yang A-nya itu antibodi. Kan gampang itu. Oke, kita pindah masih ke soal selanjutnya, soal di imunologi serologi. Seorang ATLM melakukan uji serologi menggunakan katak jantan. Masih ingat teman-teman waktu kuliah? Pemeriksaan kehamilan secara biologis menggunakan katak jantan berdasarkan adanya sperma dalam urin secara mikroskopik. Pertanyaannya, dasar pemeriksaan dari metode apakah itu? Yang A, Flanotes, yang B, pregnancy Flanotes, yang C, Gallimininini, yang D, Alshem-Jondic, atau yang E, pregnancy stick test. Nah, jawabannya di sini yang benar adalah Gallimininini. Jadi di sini menggunakan Bupemelanotictus atau Vulgaris ya kan, atau Rana vivien. Mungkin 3 jenis katak ini ya, Bupemelanotictus, Bupemelano vulgaris, atau Rana vivien ya. 3 ini yang ada lehernya ini merah, dan bila dipencet di wilayah telinganya itu dia berbunyi klek 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 itu seperti itu kan anunya, kataknya, katak jantan. Lalu katak jantan ini diperiksa dulu urin pertama itu negatif kan, lalu disuntik, diamkan beberapa saat ya kan. Setelah itu diambil lagi urinnya dengan cara digosok-gosok wilayah area kelaminnya, keluar urinnya tadi diperiksa di mikroskop. Apabila ditemukan sperma berarti itu positif hamil. Jadi adanya HCG itu akan merangsang si katak untuk mengeluarkan spermanya melalui urinnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir, soal nomor 10. Seorang ATLM sedang melakukan identifikasi bakteri usus di laboratorium bakteriologi. Bakteri tersebut jenis gram negatif batang memiliki alat gerak. Alat gerak bakteri dengan memiliki satu flagela saja pada Vibrio cholera. Kebetulan namanya ini si Vibrio cholera. Ini pengetikannya V-nya ini kurang, bukan apa namanya, huruf besar harusnya. Pertanyaannya, apa nama alat gerak tersebut? Yang A, atrik, B, lopotrik, C, peritrik, D, ampitrik, E, monotrik. Oke, jawabannya di sini yang benar adalah monotrik. Nah, jadi monotrik ini saya mengingatkan seseorang, intinya itu aja. Jadi monotrik ini pada prinsipnya dia memiliki satu flagela pada salah satu sisi ujung bakterinya, dan dia gerakannya seperti gerakannya melompat-lompat. Nah, ini monotrik. Jadi gerakannya seperti melompat-lompat. Nah, dan gerakannya ini dia memang lambat karena memang hanya memiliki satu flagela. Dan bukti dia memiliki alat gerak ini bisa dibuktikan dengan media SIM. Nanti dia akan bergerak menuju ke permukaan dalam pertumbuhannya. Nah, ini bakteri yang memiliki ini hanya Vibrio cholera. Sementara bakteri-bakteri lain lebih dominan memiliki flagela peritrik ketimbang flagela-flagela lain yang seperti lopotrik, amfitrik. Kalau atrik ini berarti tidak memiliki flagela, ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman, kita membahas sebanyak 10 soal. Soal yang kita bahas tadi campuran ya secara kompetensi bakteriologi, hematologi, ada toksikologi yang dominan tadi. Nah, itu saja ya kira-kira. Nantikan soal-soal lainnya. Salam kompetensi. Semoga bahasan-bahasan kita ini memberikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya, dan bertambah ilmu kita dan bertambah juga pengetahuan kita di bidang ilmu laboratorium medik melalui pembahasan soal-soal ini dan tanya jawab soal ini. Dan semoga teman-teman yang mengikuti ujian kompetensi dapat lulus dengan nilai yang memuaskan dan tinggi ya. Oke, amin. Itu saja. Sampai jumpa. Bye.